Presiden Prabowo Subianto menyatakan kritik dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuatnya bersedih. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ia lambat laun menyadari bahwa kritik dari anggota PDIP memiliki alasan tertentu. Kebijakan pemerintah apa yang tengah menjadi sorotan PDIP dan menjadi kritik utama mereka? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio, kami sudah tergabung terlebih dahulu dengan Mas Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Kami akan coba menghubungi Mas Guntur Romli, juru bicara PDIP. Semoga akan bisa tersambung segera. Saya langsung terlebih dahulu ke Mas Agung. Mas Agung, semoga ini komunikasi kita juga baik begitu ya. Bagaimana respon Anda dengan kritikan PDIP ini terhadap Presiden? Ya, secara institusional ini membuktikan ya, di sisi Pak Prabowo ada kedewasaan dalam berpolitik, mengapresiasi sikap PDIP sebagai mitra kritis dan mitra strategis atau dalam posisi sederhananya sebagai penyeimbang. Tapi di saat yang sama kita sebagai publik juga diuntungkan dengan sikap PDIP ini karena PDIP bisa memberikan alternatif ataupun referensi baru terkait realitas kebangsaan, kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga ya check and balances itu terwujud seutuhnya, Mas Heranov ya, karena hari-hari belakangan kan ada banyak hal yang bisa kita lihat secara kritis, tapi ada juga yang perlu kita apresiasi. Jadi porsi dan proporsi atas itulah yang membuat ya demokrasi kita bisa berjalan dengan optimal, check and balances juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kalau semua di dalam ini justru membahayakan demokrasi kita, memberikan sinyal ya negatif kepada semua bahwa ya semuanya sudah bersama, siapa yang mengawal, siapa yang mengkritisi, siapa yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang objektif kepada pemerintah agar tidak terlena, agar tetap fokus dan tidak lupa ya bahwa mereka diawasi. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Heran. Baik Mas Agung dan juga pemirsa di rumah, kita nampaknya sudah tergabung juga dengan Mas Guntur Romli. Mas Gunrom, via daring, sembari Anda buka audionya, Mas Gunrom, selaku juru bicara PDIP. Langsung saja Mas Gunrom, Pak Prabowo nampaknya sedih pilu begitu ya. Kalau ibarat cabai ini berapa levelnya Mas? 1 sampai 5, pedes sekali nampaknya. Ya, terima kasih Mas. Tapi intinya kami itu menyambut baik dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sewaktu pidato kemarin, yang mengucapkan terima kasih atas kritik, ya meskipun hati beliau katanya pilu, malam-malam menonton. Tapi bagi kami itulah yang menjadi amanat dari konstitusi, kami menjadi politik penyeimbang. Dan ini juga menjadi putusan dari Rakernas ke-5 tahun 2024, kemudian juga putusan Kongres ke-6 tahun 2025, bahwa PDI Perjuangan memang memilih posisinya di luar pemerintahan sebagai check and balances, kemudian merawat demokrasi. Tapi intinya kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas ucapan terima kasih, dan sebutan berkorban untuk di luar pemerintahan itu kami tidak menyangka ada diksi seperti itu dari beliau. Begitu, Mas. Ya, apa sih kritikan sejauh ini, isu-isu apa saja yang menjadi sorotan PDIP, POV-nya apa saja nih Mas? Dibelejetin sesuatu nih, silakan. Ya, karena kalau kami melihat mungkin yang menjadi respon ya selama ini, kritik misalnya terkait dengan MBG yang mengambil dana pendidikan dan dana kesehatan. Ini kan jelas sekali bahwa PDI Perjuangan memperingatkan bahwa MBG meskipun kami dukung karena niatnya baik untuk anak-anak perbaikan gizi, tapi ketika dia diambil dari dana pendidikan, maka kualitas pendidikan kita juga ikut terancam. Disitulah kritik kami. Kemudian juga misalnya penolakan terhadap gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Hari ini 21 Mei kita memperingati jatuhnya Soeharto dan jatuhnya Orde Baru, dan PDI Perjuangan juga punya sikap yang tegas bahwa menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Kritik-kritik itu saya kira mungkin bisa disebut menyakitkan, tapi ya kami ingin menyatakan yang benar ya, yang menurut kami sesuai dengan amanat yang diemban oleh PDI Perjuangan, ya kami harus katakan ya, qulil haqqo walau kana murran, kalau kata pepatah orang Arab ya. Katakanlah yang pahit, katakanlah yang benar meskipun itu terasa pahit.
Oke. meskipun itu mungkin bikin pilu hati presiden, ya nggak masalah gitu. Baik, ke Mas Agung, seberapa efektif, Ya. seberapa bisa di-follow up oleh pemerintah, ada kritikan dari oposisi untuk pemerintah saat ini? Iya, Bang Gundrom ini saya lihat juga kritiknya waktu Pak Presiden keliling luar negeri terus ya, Bang. Oke. Itu memang membuat pilu itu, membuat sedih. Ya, mungkin yang video yang dimaksud itu video Bang Guntur menurut ini ya imajinasi saya. Karena waktu saya lihat ngeri juga Bang Guntur ini saya bilang. Tapi menarik, itu justru kita perlukan, kita butuhkan untuk memastikan ya demokrasi kita sehat. Tapi di luar itu, Mas Herano, Ya. saya melihat memang relasi intim Pak Prabowo dengan Ibu Mega juga turut mempengaruhi. Dan keoposisian PDIP dalam tanda petik juga relatif ya, karena dalam beberapa isu PDIP juga mensupport pemerintah. Bahkan kita tahu PDIP sempat menerima amnesti dari Pak Presiden semacam itu. Artinya apa? Presiden ini nggak melihat siapa di luar siapa di dalam. Kalau Oke. menurut beliau apa yang dilakukan orang itu benar, dalam tanda petik nggak aneh-aneh, lurus semacam itu, ya beliau akan mengapresiasi itu secara spontan dan apa adanya. Termasuk ketika tadi ada diksi ya, berkorban untuk berada di luar. Karena sebenarnya Ibu Mega bisa memilih di dalam, karena relasinya sangat dekat. Sejak 2009 bahkan menjadi pasangan capres-cawapres kan semacam itu. Jadi saya melihat ada kedewasaan berpolitik di sisi Pak Prabowo, tapi di sisi Ibu Mega itu juga terjadi, sehingga saya mengapresiasi kedua tokoh ini memiliki apa ya, kematangan ya berpolitik, terus juga kenegarawanan yang itu patut dicontoh oleh semua generasi muda kita, politisi-politisi kita, elit-elit kita, bahwa untuk bersama, bersatu dan bergotong royong itu tidak harus di dalam semua. Baik. Dimanapun posisinya kita bisa melakukan itu dan membuat bangsa ini semakin lebih baik dan lebih kuat ke depannya, seperti itu. Oke, apakah benar di parlemen Mas Gundrom barisan anggota Dewan PDIP dikerahkan oleh Bu Mega untuk tetap mengawal demokrasi, memberikan kritik yang sehat untuk ke pemerintah sekarang? Ini arahan Oh ketum. ya, tentu saja Ibu Megawati selalu mengingatkan, baik ini ketika Rakernas ataupun Kongres, tanggung jawab kader PDI Perjuangan. Misalnya untuk yang di parlemen, Ibu Mega selalu mendorong untuk terus berbicara. Karena kan Ya. parlemen dari parle itu kan berbicara. Maka apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI, saya kira ini yang diperhitungkan lah oleh Presiden Prabowo. Kalau konten media sosial saya kan tidak ada apa-apanya, Mas Agung. Itu kan lebih banyak suara sebagai kader ya, bukan suara dari partai. Tapi ketika Presiden Prabowo menyampaikan di gedung DPR, saya kira kritik-kritik dari anggota DPR RI, dari beberapa komisi misalnya terkait penolakan terhadap BUP, kemudian ART, Agreement Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat yang juga dikritisi oleh anggota DPR RI, kemudian juga terkait MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Oke. itu kan sangat vokal. Ada Mas Mufti Anam, ada Pak Charles, ada Bung Adian, ya, yang kita lihat memang sangat vokal. Komisi 1 itu ada Pak TB Hasanuddin, yang memang bersuara kritis ya, kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau ada anggaran-anggaran yang tidak masuk akal. Dan itu memang didorong oleh Ibu Megawati untuk benar-benar anggota parlemen itu menjalankan tugasnya, yaitu berbicara. Dia mengawasi, dia mengkritik. Baik. Di situ. Mas Gundrom, saya ingin tahu nih sebenarnya suasana kebatinan Bu Mega seperti apa sih dengan adanya pelemahan rupiah, IHSG anjlok, indeks ekonomi IRA. Banyak masyarakat yang mengeluhkan situasi ekonomi saat ini. Ya, saya kira seperti warga negara Indonesia yang lain, Ibu Megawati pasti akan sedih. Karena ini kan tidak hanya terkait masalah dolar yang melonjak, tapi rupiah ini kan kebanggaan kita. Kita bicara nasionalisme kan tidak hanya soal bendera dan soal lagu, tapi rupiah adalah kebanggaan kita. Ketika rupiah itu melemah, terpuruk, kemudian imbasnya kemana-mana sampai ke masyarakat desa, harga-harga bahan pokok naik, semua barang-barang rumah tangga naik, plastik naik, dan sebagainya. Kita lihat ada efek domino dari naiknya dolar, jatuhnya rupiah kepada harga-harga barang, sementara dari pendapatan itu tidak juga kunjung naik. Saya kira ada kesedihan ya melihat suasana seperti ini, maka pemerintah memang diminta, didorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fiskal, moneter, yang itu bukan hanya masalah elit di Jakarta, saham, dolar bukan hanya orang pedagang atau investor, tapi berefek domino kepada masyarakat yang ada di pedesaan, kepada wong cilik. Itu yang menjadi
keprihatinan kita, Mas. Ya, sebagai senior ada tidak saran ya diberikan ke Pak Prabowo oleh Bu Mega? Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati, Ibu Mega juga sering berbagi pengalaman tentang bagaimana beliau menyelesaikan persoalan krisis, bagaimana lepas dari IMF, kemudian juga bagaimana masalah utang, kemudian menghadapi tekanan moneter ketika Ibu menjadi presiden di tahun 2000-an, itu juga sudah berbagi dengan Presiden Prabowo, tetapi ya kembali bahwa eksekusi dan tanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahan ini ya semua kembali kepada Presiden Prabowo, begitu Mas. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung melihat kemarin Pak Prabowo ke DPR memberikan arah kebijakan ekonomi, seberapa efektif itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi saat ini di tengah geopolitik yang terjadi di global? Ya, rancang bangun pidato yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu kan memang hal baru. Ya. Dalam bayangan saya sebelumnya yang menyampaikan itu Menkyu ya. Tapi ini penting supaya arah ekonomi kita semakin jelas. Pasar bisa memahami bahwa ada perubahan, ada transformasi besar dalam sistem ekonomi kita, yang dimana Presiden menempatkan ya APBN, ya, kemudian PDB kita lebih berpihak kepada masyarakat, kepada semua semacam itu, tidak hanya menguntungkan satu dua kepentingan, satu dua kelompok saja. Dan ini senafas dengan ideologi PDIP juga, ya, bahwa ya berdikari kemudian soal kita di tengah menjalankan ekonomi Pancasila, kemudian basisnya koperasi, terus juga soal-soal bagaimana keberpihakan, ada mau membangun desa nelayan semacam itu, tapi basis itu semua bagaimana mendorong industrialisasi. Dan Presiden mengkritik ya upaya-upaya birokrasi yang lambat, kepabeanan yang dalam tanda petik bermasalah, sehingga over invoicing itu terjadi, sehingga black economics masih mengemuka semacam itu, dan membacking dari aparat, oknum-oknumnya semacam itu masih terus berjalan, dan itu semua juga apa yang dilakukan oleh PDIP selama ini. Jadi secara substantif sebenarnya PDIP menemui momentumnya untuk terus menjaga ya keoposisian secara substantif, sehingga apa? Sehingga Presiden bisa melihat alternatif, sehingga aparat di bawah Presiden yang tadi dikritik dalam pidatonya itu juga terawasi. Jadi kalau mereka tidak mendengar Presiden, ada PDIP yang bersuara keras. Dan saya berharap Bang Guntur, Bang Adian, dan semuanya tetap dalam posisi seperti sekarang, karena publik membutuhkan itu. Baik, sentimen pasar internasional tidak lepas juga dari suatu kondisi stabilitas politik nasional di tanah air tentunya, Mas Gunrom. Lantas bagaimana kemudian melihatnya dampak saling kritik antara pemerintah dan PDIP terhadap stabilitas politik nasional kita? Ya, kalau kami melihat begini, Mas, terkait misalnya berkurangnya kepercayaan investor luar negeri terhadap Indonesia, yang terbukti dengan outflow ya, larinya modal asing lah dari Indonesia, itu kan tidak hanya bisa ditangani dengan kunjungan berkali-kali ke luar negeri, itu kan kritik kami ke situ. Tetapi soal kepastian hukum, penegakan hukum, kemudian kemudahan berinvestasi, itu yang harus terlebih dahulu diperbaiki di dalam negeri. Kalau kita hanya misalnya datang ke luar negeri berkali-kali, kemudian hanya bicara soal nota kesepakatan, tapi realisasinya juga masih belum tentu, kenapa tidak sebaiknya kita memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia? Kalau investasi di sini bagus, pastilah investor luar itu akan berduyun-duyun datang ke Indonesia. Kan di situ masalah sebenarnya kalau kami melihat, begitu Mas. Baik, terakhir ke Mas Gunrom, bagaimana kemudian PDIP melihat perspektif batas antara kritik konstruktif dan serangan politik? Kalau kami melihat tidak ada namanya dendam politik atau sentimen politik kepada Presiden Prabowo, kami akan fokus kepada argumen, kepada data, kepada kritik itu sendiri ditujukan, begitu Mas. Baik. Berbasis argumentasi. Dan tetap menjalankan fungsi check and balances begitu ya di parlemen untuk mengawasi apa saja menjadi polisi kebijakan dari pemerintah. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua. Mas Guntur Romli, juru bicara PDIP, dan Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Salam sore semuanya.